Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Rahmat Dairobi Sitompul, guru PJOK SDN 04 Rantau Utara. Jadi di sini saya sebagai guru PJOK, saya akan mempresentasikan hasil kerja program guru, ya Bu, hasil kerja program guru PJOK yang kami pelajari, yang kami ikuti dari Kementerian Pendidikan dan Budaya. Salah satu dari presentasi saya ini adalah tugas akhir dari diklat tersebut. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja yang diutus, yang disarankan kepada kami sebagai guru PJOK, yaitu membuat komunitas belajar di dalam sekolah. Saya mendiseminasikan terutama dulu di sekolah yang saya ampuh. Saya membuat komunitas belajar yaitu dengan nama Komunitas Maju Bersama. Jadi kami diutus membuat proyek, yaitu proyek olahraga mendukung dengan kegiatan kognikuler. Kognikuler yaitu penerapan yang berpusat kepada peserta didik yang dilanjutkan dengan gaya lanjutan dan model SEM. Di sini saya akan mempresentasikan langsung saja Bapak Ibu. Nama kegiatan proyek yang saya lakukan yaitu namanya SEHMABE, kepanjangan dari Sehat Maju Bersama, dan disusun oleh saya sendiri yaitu Rahmat Dairobi Sitompul. Ya, di sini ada latar belakang, di mana latar belakang itu saya ambil dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran atau intelektual, jasmani anak-anak. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Lalu bugar, ya Bapak Ibu, bugar kemampuan untuk tubuh melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi, dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Yang kelima, minat berolahraga. Peserta didik di sekolah SD Negeri 04 Rantau Utara sangat tinggi. Tentunya ini merupakan modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan kepemimpinan peserta didik kita. Selain itu, ini juga didukung dengan adanya aset fisik dan manusia, atau disebut juga guru dan orang tua. Upaya pelestarian budaya bangsa dalam permainan tradisional. Ini sesuai dengan salah satu poin dari visi SD Negeri 04 Rantau Utara, yaitu berbudaya. Kegiatannya pun dapat dilaksanakan sesuai aset atau modal di sekitar sekolah. Lalu ada penerapan dengan kegiatan kognikuler dan pendidikan gerak, belajar terbimbing, dan sport education atau model. Jadi saya jelaskan sebentar, penerapan kegiatan yang saya buat ini adalah penerapan kognikuler. Kegiatannya itu ialah kognikuler menuntut atau kita mengarahkan peserta didik untuk beraktivitas berdasarkan kreativitasnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini saya sebagai guru PJOK ingin berbagi bagaimana apa yang pengalaman yang saya pelajari di Diklat PKG PJOK
angkatan kedua. Di sini saya ingin juga merubah cara kita mendidik pada peserta didik, terutama untuk merubah paradigma kita. Pembelajaran yang kita lakukan di sekolah, kita harus bisa berpusat ke peserta didik. Lanjut, tujuan program atau produk. Tujuannya ialah memfasilitasi minat olahraga peserta didik di sekolah tadi. Saya jelaskan sedikit. Jadi fasilitas yang kita berikan untuk anak yaitu sudah ada tersedia memang dari negara. Yang pertama ruang kelas, meja, buku, dan sebagainya. Ditautkan juga dengan adanya infobus. Jadi kita sebagai pendidik, kita juga ikut serta memfasilitasi peserta didik dengan menggunakan teknologi, yaitu kita bisa menggunakan laptop, kita juga bisa memberikan kuis dari aplikasi kuis, juga kita bisa memberikan umpan balik dan berbagai macam cara memfasilitasi anak didik kita tersebut. Lalu pengembangan potensi diri, membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan minat serta bakat yang mereka miliki. Di poin ini Bu, sering sekali kita lalai sebagai pendidik, terutama saya guru PJOK. Kadang-kadang saya hilaf hanya membiarkan anak-anak itu, peserta didik itu melakukan aktivitasnya sesuai kemauan kita sebagai guru. Jadi di kurikulum Merdeka ini, di sini kita dituntut sebagai pendidik yang berkinerja. Dalam arti kita harus memberikan apa yang diinginkan peserta didik itu, apa yang bisa dikuasainya, bukan berdasarkan apa yang kita inginkan. Jadi tumbuh kembangnya peserta didik itu berdasarkan kehidupan peserta didik tersebut. Lalu membentuk karakter, menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, kerjasama, kepemimpinan, dan nilai-nilai positif lainnya. Kalau membentuk karakter, saya rasa kita semua sebagai pendidik sudah paham ya Bapak Ibu, gimana membentuk karakter ini, bagaimana cara kita mendidik anak di dalam kelas. Dimulai dari strategi kita, apa strategi belajar kita, itulah yang kita buat di dalam kelas dalam melaksanakan pembelajaran agar terbentuknya karakter peserta didik yang sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka Belajar. Lanjut, membuat kegiatan fisik untuk meningkatkan kebugaran peserta didik. Ya, tujuannya agar peserta didik kita itu selalu segar, bugar, sehat, dan bergembira ya Bapak Ibu. Lalu ada mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Itu terhubung juga dengan poin yang keempat tadi. Lanjut, penerapan ilmu pengetahuan, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yaitu ada karakter building di profil pelajar Pancasila. Lalu adapun langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan ya. Dalam memfasilitasi minat berolahraga peserta didik di sekolah, capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan minat terhadap olahraga di sekolah. Ini dimulai dengan membuat angkat aktivitas olahraga apa yang mereka senangi. Diharapkan dari tahap ini guru mendapatkan gambaran apa saja yang harus disiapkan untuk mendukung minat berolahraga peserta didik tersebut. Tahapan ini dimulai dari awal tahun ajaran baru ya. Jadi capaian-capaian langkah ini sangat mendukung. Itulah makanya terjadi tujuan tadi ya Bapak Ibu, dimana minat peserta didik itu harus kita pahami dari setiap materi yang kita berikan kepada mereka. Jadi terutama saya di pembelajaran PJOK saat melakukan aktivitas praktik olahraga, saya memberikan contoh dalam bidang misalkan ada dunia sepak bola. Saya sudah mengetahui mana anak itu yang berminat yang bermain di situ. Saya bisa menilainya dari cabang yang lain juga, misalkan di cabang bulu tangkis, bola voli, dan sebagainya. Jadi masing-masing anak itu memiliki minat
Jadi kita tidak bisa memaksakan apa keinginan kita sebagai pendidik. Makanya di kurikulum Merdeka Belajar ini kita harus memerdekakan peserta didik kita dalam capaian pembelajaran mereka. Dalam membuat aktivitas fisik warga sekolah dan untuk meningkatkan kebugarannya. Kita tanya dulu peserta didiknya ya Bapak Ibu dengan tanya jawab. Apa yang paling mereka senangi? Nah, dan rata-rata menyenangi aktivitas permainan tradisional. Kalau menurut saya, selama saya menjadi guru PJOK, di era tahun digital ini anak-anak banyak menyenangi permainan tradisional. Makanya saya mengambil konsep di komunitas belajar di sekolah. Saya mengambil konsep dengan olahraga permainan tradisional tersebut. Kemudian kita fasilitasin bagaimana mereka akan mengemas, ya, mengemas kegiatan tersebut. Seperti kita, kayak saya Bu, saya lakukan, saya berikan arahan, saya membuat fasilitas alat bermainnya. Seperti kalau olahraga tradisional enggrang, saya dan anak-anak bekerja sama membuat alat tersebut, baik dengan permainan karet dan sebagainya. Lalu seperti siapa yang bertugas menyiapkan peralatan? Nah, menyiapkan peralatan nanti kita bahas di slide berikutnya. Lalu kemudian pengawasan dan pertimbangan, mengingat peserta didik di tingkat sekolah dasar masih perlu bimbingan. Nah, jadi kita tidak boleh melepas mereka begitu saja. Kita harus membimbing, memfasilitasi anak-anak didik kita ini untuk mencapai tujuan pembelajarannya ya Bapak Ibu. Tentunya guru diharapkan memberikan kebebasan kepada peserta didik. Mereka belajar bertanggung jawab atas komitmen yang mereka buat bersama guru dan teman-temannya. Sebagai guru kita pasti sudah membuat kesepakatan kelas bersama ya Bapak Ibu, bagaimana komitmen yang akan ditanggung jawabi peserta didik kita masing-masing. Tahapan ini dapat dimulai tahun ajaran baru, ada kegiatan mingguan, semesteran, dan tahunan. Jadi saya membuat komunitas ini bukan sekedar membuat ya Bapak Ibu, saya buat jadwal agar tidak mengganggu pelajaran lain. Lalu kegiatannya adalah mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik serta penerapan budaya positif atau gemar berolahraga. Di sekolah, capaian yang ingin adalah proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik menjadi optimal dan dicapai. Lalu ada sehat fisik sama dengan badan sehat dan bugar, lalu sehat sosial, mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Sehat jiwa, merasa senang dan bahagia, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan teman. Lalu karakter building profil pelajar Pancasila, kegiatan ini dilaksanakan ya, kegiatan ini dilaksanakan ada kegiatan ini dilaksanakan pada semua aktivitas olahraga pada peserta didik, karena secara tidak langsung mereka akan dihadapkan pada interaksi sosial baik dengan teman, guru maupun masyarakat sekitar sekolah ya. Fokus utamanya adalah menanamkan nilai-nilai profil Pancasila, sehingga diharapkan dengan beragam kegiatan olahraga tersebut peserta didik dapat berkolaborasi secara rutin mengamalkan nilai-nilai. Nantinya bentuk budi pekerti. Ya, di sini ada struktur program dan mitra. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh semua jenjang. Jadi mulai kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 hingga kelas 6 bisa melaksanakannya ya Bapak Ibu. Untuk jenjang sekolah dasar dapat dikomunikasikan ya Bu. Jadi mereka dapat pengalaman dari melihat kakak kelasnya. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini saya libatkan juga dalam program pembelajaran ini. Lalu
mereka dilibatkan dalam bentuk permainan. Minimal mereka mendapatkan pengalaman ya dari kakak kelasnya yang sudah memberi contoh. Untuk tahap berikutnya juga ada, dan berkolaborasi juga aktif bergerak untuk memperkuat kemampuan gerak dasar atau fundamental movement. Dalam beberapa kegiatan juga kita akan melibatkan orang tua peserta didik. Bagi yang masih mengantar anaknya, nah, jadi Bu, kalau ada orang tua murid yang mengantar anaknya ke sekolah, mengantar anaknya, kita bisa minta kerjasama sama wali murid tersebut untuk menyelenggarakan program KBS yang saya buat ini. Bagi yang masih baru, program mingguannya itu ada Bu, Sabtu Sehat dalam permainan olahraga tradisional. Jadi nanti setiap Sabtu akan kita lakukan permainan, dimulai dari semester awal, yaitu kompetisi. Jadi di setiap Sabtu Sehat itu kita memberikan permainan olahraga tradisional kepada anak-anak tersebut. Olahraga tradisional ini macam banyak kegiatannya ya Bapak Ibu, dimulai dari berbagai macam permainan, lebih dari 100 jenis. Jadi di situ kita bisa berkolaborasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Lalu program bulanannya ada kompetisi per kelas. Jadi festival olahraga tradisional atau fun game. Nanti per kelas, per setiap tingkatan saya akan melakukan kegiatan kompetisi, tapi hanya untuk kelas tersebut. Jadi tidak melibatkan kelas lain. Dalam arti masing-masing kelas memiliki tahapan-tahapan tersebut. Hingga di program tahunan ada saya melakukan dan merancang kegiatan olahraga tradisional tersebut dengan rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Festival Budaya Olahraga Tradisional. Ya, Ibu, dengan diselenggarakan dengan kegiatan kognikuler tadi. Dan model pembelajaran gerak dasar, belajar terbimbing dan SEM, Sport Education Model. Beberapa mitra yang dapat dilibatkan yaitu ada kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat. Kapasitas yang dimiliki yaitu modal manusia. Modal manusia itu adalah ada kepala sekolah, ada guru kita, dewan guru, ada orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Modal fisik yaitu lapangan sekolah, taman kota, stadion sepak bola. Modal pemahaman secara langsung, ini yang menjadi tujuan proyek pembelajaran yang saya buat, yaitu modal pemahaman secara langsung, yaitu kognikuler ya Bapak Ibu. Kognikuler itu langsung dia kerja nyata, istilahnya anak kita itu. Di situ ada mengunjungi gedung kesenian, ya, dan berkunjung ke kantor KONI, gedung olahraga, ya. Karena apa? Tujuannya itu karena di gedung-gedung tersebut yang kita kunjungi banyak menyimpan ilmu pengetahuan, terutama mereka memiliki koleksi barang-barang olahraga yang dimana ada juga beberapa barang olahraga tradisional. Jadi anak-anak itu juga mengenal bagaimana sejarah dan bentuk permainan tradisional tersebut. Lalu ada modal sosial. Modal sosial itu koordinasi dengan dan berkolaborasi dengan orang tua peserta didik dan warga sekolah, bahkan masyarakat di sekitar sekolah. Ya, kita kan punya grup gitu kan Bapak Ibu, wali kelas dengan orang tua peserta didik di grup WhatsApp. Jadi di situ kita bisa mengajak orang tua berkolaborasi dalam menyelenggarakan budaya, seni, olahraga tradisional di sekolah. Modal lingkungannya ialah udara bersih, lingkungan bersih, dan nyaman. Lalu rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap semester atau akhir tahun pelajaran.
apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik peserta didik dan orang tua peserta didik. Berupa kuesioner atau wawancara. Bisa kita melakukan tanya jawab langsung dengan peserta didik dan orang tua peserta didik tersebut. Untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani, menggunakan TKJI atau HST, melaksanakan pemeriksaan antropometri kepada peserta didik secara berkala untuk menilai ukuran, proporsi dan komposisi tubuh atau tren pertumbuhan anak, yaitu IMT. Kemungkinan tantangan. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam program saya ini, saya sudah menyiapkan semua tujuan dan sebagainya, dan salah satunya adalah kemungkinan tantangan. Ini sering terjadi di kegiatan di luar, yaitu cuaca, ya Bu. Cuaca saat terjadi buruk, dikatakan ada hujan, panas terik, kegiatan dapat ditunda. Ya Bapak Ibu, untuk yang dilaksanakan rutin mingguan bisa pindah atau bisa dilanjut pada minggu selanjutnya. Begitu juga dengan yang semesteran atau tahunan. Kegiatan sekolah yang bentrok. Ini salah satu tantangan dari program saya ini. Keadaan ini sering saya temukan mengingat setiap tahunnya selalu ada kegiatan-kegiatan di luar agenda. Seperti adanya kunjungan kesehatan, ada kegiatan dari dinas pendidikan dan sebagainya. Jadi sehingga dalam keadaan ini kita lihat mana yang lebih penting. Jadi kegiatan saya seperti di poin pertama tadi, kita bisa pindah hari atau dilanjutkan minggu berikutnya. Lalu alat rusak. Nah, ini sering terjadi ya Bapak Ibu, alat rusak. Peralatan yang sekolah miliki seperti sound system, ini ada kalanya akan rusak dan tidak mungkin mendadak membeli ya. Sehingga agar kegiatan sehat maju bersama yang memerlukan sound system ini dapat berlanjut, dapat dilaksanakan dengan tanpa speaker atau bisa dengan opsi meminjam kepada orang tua peserta didik jika kebetulan ada orang tua yang memiliki. Apabila tidak ada, bisa kita lanjutkan tanpa peralatan sound system tersebut. Lalu timeline ya Bapak Ibu, contohnya ialah kegiatan mingguan. Sabtu sehat maju bersama olahraga tradisional dalam PJOK, pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Kegiatan bulanan setiap akhir bulan, kompetisi kelas terpilih untuk permainan olahraga tradisional. Jadi dari Sabtu sehat ini setiap Sabtu kita mengadakan sehat maju bersama olahraga tradisional. Dan yang bulanan kompetisi terpilih, saya akan memilih kelas untuk melakukan kegiatan ini. Lalu kegiatan semesteran. Di akhir semester menjelang libur panjang, saya melaksanakan olahraga tradisional antar kelas di sekolah ya Bapak Ibu, fun game. Lalu kegiatan tahunan. Nah, jadi di kegiatan tahunan ini saya melakukan kegiatan festival olahraga tradisional, yang mana saya selalu melakukannya dalam bulan Agustus. Kenapa dalam bulan Agustus? Untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi kita bertujuan di situ dapat semuanya Bapak Ibu. Permainannya dapat, olahraganya dapat, memeriahkannya juga dapat. Dengan kegiatan kognikuler tadi dan penerapan gerak, belajar terbimbing dan sport education model. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah mengerti dengan penerapan pendidikan gerak. Pendidikan gerak ini ialah gerak dasar tubuh manusia. Selalu kita ajarkan kepada anak-anak didik kita dengan memberi teori baik lokomotor dan gerak manipulatif. Lalu belajar terbimbing. Nah, ini jarang juga kita kerjakan. Di kurikulum Merdeka ini kita mengenal belajar terbimbing. Belajar terbimbing yaitu kita sebagai
guru membimbing peserta didik kita untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Yang kayak saya bahas di slide pertama tadi. Lalu ini dia puncaknya. Ya, Sport Education Model. Nah, jadi di dalam model SEM ini peserta didik saya bentuk kepanitiaan. Yang saya libatkan itu kelas 4, 5, 6 untuk menjadi panitia. Di mana kelas 4, 5, dan 6 ini saya kolaborasikan mereka bisa menjadi panitia, ada juri, ada tim penilai, ada tim medis, dan ada tim keamanan. Jadi kita sebagai pendidik hanya membimbing mereka. Ya, Bapak Ibu. Itulah dalam yang saya sebut tadi belajar terbimbing. Saya melakukan itu supaya mereka dapat melakukan dengan gaya SEM model tadi ya, Bapak Ibu. Jadi siapa? Jadi kelas 1, 2, 3 itu apa fungsinya? Mereka lah sebagai peserta permainan tersebut. Jadi semua anak kita kelas 1 hingga kelas 6 terlibat. Kelas 1, 2, 3 menjadi peserta permainan, kelas 4, 5, 6 menjadi petugas panitia. Kita pihak guru akan membimbing, mendampingi peserta didik tersebut untuk melaksanakan kegiatan ini sampai selesai. Ya, di sini presentasi saya sudah slide ke-9, itu yang terakhir ya, Bapak Ibu. Ini adalah tugas akhir yang saya kerjakan untuk menunjang aktivitas kegiatan kami di PKG PJOK tahun 2024 angkatan kedua. Jadi Bapak Ibu, di presentasi ini saya ingin berbagi pengalaman, cara mendidik, cara penerapan belajar kita kepada peserta didik. Mohon untuk mengkomentari atau memberi pertanyaan atau mengulas apa yang saya kerjakan ini kepada Bapak Ibu. Saya persilakan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan. Ya, Pak Adi, silakan Pak Adi. Oke, perkenalkan, nama saya Adi Saputra. Saya ngajar di kelas 5. Di sini saya udah melihat persentase hasil dari yang Bapak buat. Yang saya ingin tanyakan sama Bapak kan udah menjelaskan sama kami secara detail dan rinci dan baik buat kami. Sebenarnya tujuan dari Bapak buat komunitas belajar ini apa sih Pak? Itu sih yang ingin saya tanyakan sama Bapak. Terima kasih. Baik, saya jawab ya Pak Adi. Tujuan komunitas belajar di sekolah ini adalah kami sebagai peserta dan bahkan menjadi fasilitator di dalam PPKG PJOK. Terutama kami akan menjadi fasilitator di daerah. Kami merancang ini bertujuan untuk mengembangkan pelajaran atau mata pelajaran PJOK, di mana selama ini pelajaran PJOK banyak dinilai oleh kalangan lain dengan anggapan guru PJOK ini main-main saja. Guru PJOK ini tidak ada tanggung jawabnya. Sebentar kasih bola pergi. Nah, jadi tujuan saya melakukan atau membuat komunitas belajar di sekolah adalah untuk berkolaborasi dengan teman sejawat, yaitu guru-guru yang ada di sekolah, bahkan guru-guru PJOK yang ada di luar sekolah maupun di daerah lain. Jadi tujuannya adalah untuk berkolaborasi, meningkatkan pembelajaran meningkatkan pembelajaran di sekolah dengan bertujuan
berpusat kepada peserta didik. Jadi Pak Adi, kami membuat ini demi kemajuan cara merubah paradigma belajar PJOK. Jadi di dalam pembelajaran kegiatan yang kami ikuti, pembelajaran PJOK ini harus dirubah semua dari segmen pengajarannya, pemberitahuannya, ya, cara penyampaiannya, cara melaksanakannya, itu harus dirubah paradigmanya. Dengan salah satu membuat komunitas belajar ini, Pak Adi, dengan bertujuan berpusat kepada peserta didik. Jadi itu jawaban saya, Pak Adi. Apakah Pak Adi puas dengan jawaban saya? Ya, saya cukup puas, Pak. Berarti komunitas belajar ini sebagai salah satu fasilitas guru untuk membuat suatu paradigma tentang sekolah ini menjadi lebih baik, ya, Pak? Ya, benar sekali, Pak Adi. Oke, Jadi, terima kasih, Pak. Kita bisa mendapat dan mencapai visi misi kita. Visi misi kita Iya. sebagai guru. Terima kasih, Pak. Ya. Untuk itu, ya Bapak Ibu, presentasi saya sudah selesai. Jadi saya mohon izin, saya mohon ampun apabila ada saya salah kata, saya salah berucap. Untuk rekan guru sejawat, terutama untuk Ibu Kepala Sekolah, saya mengucapkan banyak terima kasih telah memberikan izin untuk melakukan diseminasi presentasi komunitas belajar saya di sekolah. Dan untuk guru-guru kelas juga saya berterima kasih telah mendukung pembelajaran yang saya buat, terutama ini adalah tugas akhir kami sebagai peserta PPKG PJOK Sumatera Utara Angkatan Kedua. Untuk itu saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.